Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang morfologi batang. Nah, sebelumnya ini adalah bagian-bagian batang ya. Jadi di bagian batang itu ada tentunya ada batang utama, kemudian ada nodes dan internodes. Apa itu nodes dan internodes? Nodes adalah tempat tumbuhnya tunas ya, tempat tumbuhnya tunas daun baru begitu ya. Sedangkan internodes adalah jarak dari satu nodes ke nodes yang lain. Ini adalah internodes, internodes, internodes ya. Sama ini nodes, ini internodes ya. Nah, internodes ini yang kemudian akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi tambah panjang batangnya. Nah, kemudian ini ada petiol ya. Petiol ini adalah tangkai daun. Adalah daun, seperti itu. Oke, kemudian, berdasarkan ada tidaknya batang, tanaman itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu planta akaulis atau tanaman yang tidak berbatang, dan planta kaulis atau tanaman yang berbatang. Nah, apakah planta akaulis itu benar-benar tidak ada batangnya, begitu ya? Nah, sebenarnya planta akaulis ini tuh punya batang, tetapi karena batangnya itu sangat pendek dan, apa namanya, daunnya itu keluar seakan-akan itu dari, akarnya gitu ya, karena dia tersusun rapat daunnya itu, sehingga seolah-olah terlihat tidak ada batangnya. Nah, contohnya pada apa? Pada lobak, misalnya pada lobak ini kan, ini bukan batang ya, ini kan umbinya ya, umbi lobak ya. Apa namanya, batangnya nggak kelihatan karena pendek dan kemudian tanamannya itu rembuyu gitu ya. Rembuyu itu bahasa Indonesianya langsung tumbuh banyak gitu ya. Nah, sedangkan kalau sawi juga begitu, pendek batangnya dan kemudian tanamannya itu tumbuh seakan-akan langsung dari akar. Nah, untuk planta kaulis atau tanaman yang, memiliki batang itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Ada herbaceus ya, kemudian ada yang berkayu nanti ya, ada juga yang rumput dan satunya lagi tadi yang apa namanya, contoh rumput tapi yang panjang. Nah, kita lihat ini ya satu-satu. Nah, ini adalah herbaceus. Herbaceus ini adalah batang yang basah dan lunak. Ciri utamanya itu adalah lunak, kemudian berair dan relatif pendek dibandingkan dengan nanti yang kayu ya. Karena sifatnya yang memang lunak, maka, batang ini tidak keras dan mudah dipotong. Contohnya adalah pada bayam. Jadi bisa dibayangkan ya, oh ketika ingat bayam gitu ya, langsung ingat, oh ya berarti batang lunak seperti itu. Nah kemudian ada batang berkayu atau lignosus. Nah, batang berkayu ini umumnya punya tekstur yang keras. Batang berkayu ini memiliki kambium sehingga arah pertumbuhan yang keluar akan membentuk kulit dan yang ke dalam itu membentuk kayu. Contohnya adalah pada pohon jati, pohon jambu dan pohon-pohon yang lain ya, pohon-pohonan yang terlihat ya, pohon yang berkayu gitu ya. Nah, kemudian ada batang rumput atau kalmus. Nah, batang rumput ini dia tidak berkayu dan kemudian dia ada ruas-ruasnya nyata dan berongga dalamnya, serta biasanya pendek, relatif pendek dibandingkan kalamus. Apa itu kalamus? Kalamus adalah batang mendong ya, batang mendong ini mirip seperti batang rumput, jadi dia juga tidak berkayu, ruas-ruasnya jelas dan berongga. Bedanya apa? Bedanya dia punya internode yang lebih panjang ya. Anda bisa lihat di sini internode-nya itu panjang. Contohnya adalah pada rumput teki. Kemudian ini kita akan membahas bentuk batang ya. Bentuk batang secara garis besar dibagi menjadi 3 yaitu bulat, bersegi, dan pipih serta melebar. Untuk yang bulat, ya berarti ya bentuk batangnya bulat gitu ya, benar bulat. Contohnya misalnya batang bambu gitu ya, batang bambu kan bulat. Kemudian untuk bersegi ini contohnya ada di rumput teki dan ada di iler. Bersegi itu berarti dia ada punya sudut ya. Nah, di teki ini ketika kita potong gitu ya, kita potong nanti akan terlihat dia memiliki sudut seperti ini, jadi ini bersegi 3. Sedangkan untuk iler dia bersegi 4 ya. Tentunya yang bulat, bersegi, yang dan lain itu tentunya masih banyak ya. Ini kan hanya contoh-contoh saja. Nanti kita menganalisis dari yang sudah ini kita analisis, oh kalau misalnya nanti saya kasih contoh misalnya ada satu tanaman, itu tanamannya bersegi atau bulat atau seperti apa ya. Nah itu nanti adalah tugas kalian gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah, tanaman yang pipi dan melebar. Tanaman yang pipi dan melebar ini dibagi menjadi 2, ada Phyllokladia dan Cladodia. Phyllokladia ini adalah tanaman yang sangat pipih gitu ya dan pertumbuhannya terbatas. Ini mungkin seolah-olah saking pipihnya jadi terlihat bukan batang, jadi terlihat seperti daun padahal itu batang ya. Ini adalah, contohnya pada muhen
Moelenbeckia platyclada ya. Ini dia contohnya. Kemudian untuk Cladodia ini dia tumbuh terus dan kemudian terjadi percabangan. Contohnya pada kaktus, ini yang lagi hits sekarang ya. Nah, ini kan Anda bisa lihat di batangnya ini dia pipih kemudian melebar, tapi bedanya sama yang, Phyllokladia tadi di sini dia akan tumbuh terus dan kemudian terjadi percabangan. Kalau di sini nggak ada percabangan, ya. Oke. Itu tadi adalah bentuk batang, sekarang kita, belajar tentang permukaan batang. Kita tahu bahwa batang tanaman tuh permukaannya macam-macam, ada yang licin, ada yang berambut, ada yang berduri, ada yang beralur, ada yang berusuk, ada yang bersayap, ada yang, seperti punya bekas duduk daun, kemudian ada yang terdapat banyak lentisel. Kita berikan contoh satu-satu ya. Oh 2 ternyata ya, ya oke ada 1 sampai 2 nanti ada yang 1 juga ada yang 2. Ini contohnya adalah tanaman yang licin ya, ini ada Portulaca oleracea, Anda bisa lihat dia licin, kenapa dia dikatakan licin? Karena dia nggak ada rambut-rambutnya, tidak ada bulu-bulunya, begitu ya. Licin, contohnya lagi misalnya bayam gitu ya, misalnya itu kan licin ya. Kemudian ada Peperomia pellucida, ini juga Anda bisa lihat tampilannya itu licin. Jadi nggak ada, apa namanya, tidak ada rambut, tidak ada bulu, tidak ada bekas-bekas daun. Seperti apa sih bekas-bekas daun? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ini yang contoh dari yang berambut. Anda bisa lihat, ini sudah diperbesar sepersekian ya, jadi sudah tentunya udah digedein gitu ya. Ini adalah Nicotiana tabacum atau tembakau. Anda bisa lihat di sini dia, seperti ada rambutnya, ya. Sebenarnya, kita tuh bisa ketika kita pegang tuh kita udah bisa ngerasain teksturnya sih ya, batang ini apakah dia punya rambut atau dia licin, itu tuh bisa kelihatan, bisa terasa seperti itu. Kemudian ini yang berduri, ya ini jelas kita tahu ini adalah contohnya adalah pada mawar ya. Jadi, dia punya batang itu ada durinya. Kemudian ini beralur, ini juga, Cerus peruvianus, ini adalah kalau beralur dia itu punya alur yang jelas, pada batang itu seperti ada alurnya, ya ini ada alurnya, ya seperti ini. Kemudian selain beralur ada lagi satu namanya brusuk. Nah brusuk ini dia ada rusuk-rusuknya gitu ya, ada rusuk-rusuknya. Contohnya adalah pada tanaman iler atau Plectranthus scutellarioides, lior ya oke. Tanaman iler ya, dia ada rusuknya, rusuk-rusuk. Kemudian bersayap. Nah, bersayap ini, seakan-akan seperti ada sayapnya, sayap ini apa sih? Sayap ini tuh seperti ada pelebaran yang tipis pada bagian, batang persegi yang ada sudutnya. Jadi jadi di bagian sudut dari batang persegi itu ada yang seperti ada apa namanya, pelebaran yang tipis gitu. Nah, itu sehingga seolah-olah dia seperti bersayap. Contohnya pada batang markisa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini adalah, contoh pada ada bekas duduk daun, seperti ada bekas duduk daun di, batangnya. Ini contohnya ada pohon kelapa dan pohon pepaya, ya, pohon kelapa dan pohon pepaya. Ini seperti contoh bekas duduk daunnya. Kemudian kalau yang ini adalah, contoh yang terdapat ada banyak lentisel di, apa namanya, batangnya ya. Ini seperti ada banyak lentisel di sini, ini contohnya adalah pada tanaman trembesi. Nah, tadi adalah, permukaan dari batang, kemudian ini adalah arah tumbuh batang. Kita tahu bahwa tanaman itu arah tumbuhnya macam-macam, ada yang tegak ke atas, ada yang menggantung, ada yang berbaring, ada yang menjalar atau merayap, ada yang condong, ada yang mengangguk, ada yang memanjat, dan ada yang membelit. Nah, untuk yang tegak, ya banyak tentunya ya tanaman-tanaman yang dia memang arahnya itu tegak lurus seperti itu, dia tegak ya, maksudnya tegak ke atas. Nah, kemudian ini menggantung, kalau menggantung ya seperti ini posisinya, jadi dia ketika nanti diposisikan, dia, akarnya akarnya ada akar misalnya kita tanam gitu ya satu tempat akarnya, nah nanti batangnya itu akan gantung gitu ya, menjuntai ke bawah gitu, gantung. Kemudian ini contohnya adalah pada Sedum morganianum. Banyak sih contoh yang menggantung ya, terutama untuk tanaman-tanaman hias. Kemudian lanjut, kok nggak bisa dibalik ya. Kemudian berbaring, ini adalah contoh yang batangnya itu berbaring. Contoh batang berbaring ini pada semangka.
Ya, Anda bisa lihat ini contohnya dia berbaring tiduran gitu. Kemudian ada yang menjalar atau merayap, ini contohnya adalah pada pada pohon ubi jalar. Pada tanaman ubi jalar ya, pada tanaman ubi jalar. Dia jadi ngerayap. Kalau berbaring itu kan tidur gitu ya, mau berbaring. Kalau merayap itu dia ya bisa dibayangkan ya posisinya kalau berbaring, kalau merayap gitu ya, beda. Nah, kemudian condong. Condong ini dia itu sebenarnya pengen berbaring, mau berbaring, tapi si batangnya ini masih tetap agak naik gitu. Contohnya pada kacang tanah. Ya, jadi dia itu sebenarnya mau tidur berbaring, si batangnya itu mau berbaring, tapi dia agak condong ke atas naik gitu ya. Nah, kalau mengangguk ini contohnya pada si apa namanya, bunga matahari Anda tahu kalau bunga matahari ya, dia kan batangnya emang agak mengangguk gitu ya, jadi melihat, apa namanya, ke arah tertentu, arahnya kemana? Ke arah matahari. Nah, kemudian memanjat. Untuk memanjat berarti dia naik, bisa naik gitu ya. Nah, untuk memanjat ini, alat-alat khusus yang digunakan memanjat misalnya ada alat pelekat pada siri, kemudian ada akar pembelit, contohnya pada panili, kemudian ada juga yang punya cabang pembelit atau sulur dahan, ini contohnya pada anggur, kemudian ada sulur daun atau daun pembelit, contohnya pada kembang sungsang, duri ini pada mawar atau bugenvil, jadi mawar atau bugenvil itu dia bisa memanjat batangnya karena dia punya bantuan alat khusus yaitu duri. Kemudian ada rotan, rotan ini ada duri daun yang bisa membuat dia bisa memanjat. Kemudian gambir untuk yang kait ya, dia alat khususnya adalah berupa kain. Kan contohnya pada sirih. Kemudian membelit, kalau membelit dia tahu membelit berarti dibelit. Dia membelit pada suatu penampang gitu ya, dia membelit. Ini contohnya adalah pada tanaman bunga telang atau Clitoria ternatea. Nah, tadi adalah bagaimana arah dari tumbuhnya batang gitu ya, arah batang. Kemudian sekarang kita bahas tentang percabangan batang. Percabangan batang ya, ini adalah untuk batang yang tegak lurus, tegak gitu ya, untuk batang yang tegak itu percabangan batangnya ada monopodial, ada simpodial, ada menggarpu atau dikotong. Nah, untuk yang apa namanya, monopodial, dia itu batang utamanya itu jelas ukurannya. Kemudian nanti dia akan ada cabang batang ya, yang lebih kecil. Contohnya adalah pada cemara. Nah, kalau yang di simpodial ini nggak jelas yang mana batang utamanya, yang mana yang cabangnya, gitu ya, nggak jelas. Ini contohnya misalnya di tanaman sawo. Nah, kalau di kotom ini dia itu punya batang utama. Kemudian nanti batang utama itu akan lagi bagi dua, kayak garpu gitu ya, bagi dua sama ukurannya. Nanti dari cabangnya ini tadi juga bagi dua lagi sama, cabangnya nanti bagi dua lagi sama gitu ya. Ini contohnya pada paku, tanaman paku ya. Oke. Kemudian ini adalah modifikasi batang. Jadi kita waktu bahas akar itu ada modifikasi akar, batang ada modifikasi batang. Jadi ada beberapa bagian dari tanaman yang ini merupakan adalah bagian modifikasi dari batang. Ada alat belit atau sulur atau tendril, ada juga rimpang, ada juga ada juga umbi lapis dan juga kong. Ya. Nah, untuk yang alat belit atau sulur atau tendril ini dia modifikasi batangnya di atas tanah. Kalau misalnya yang di rimpang, umbi-umbi lapis, kom ini di tanah gitu ya, tapi nanti tumbuhnya juga nggak kita nanti lihat di arahnya mau kemana atas atau bawah ya. Nah, ini adalah alat belit atau sulur atau tendril. Nah, berdasarkan asal alat-alat pembelit itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu cabang pembelit, ada daun pembelit, ada juga akar pembelit. Nah, cabang pembelit ini adalah cabang atau dia itu terjadi dari cabang atau tunas yang letaknya biasanya di ketiak daun atau berhadapan dengan daun. Jadi nanti, apa namanya, dari cabang atau tunas itu akan muncul seperti cabang pembelit, ya. Nah, untuk daun pembelit, ini nih contohnya nih ya, ini contohnya ya. Pada cabang atau tunas dia akan muncul ya, ini kan di ketiak daun itu akan muncul ini, apa namanya ini, cabang pembelit atau sulur dahan. Nah, untuk daun pembelit, itu alat pembelitnya biasanya berasal dari daun. Sebagian daun, tangkai daun, bisa juga ujung daun, ya.
Untuk akar pembelit, itu akarnya yang akan berubah menjadi alat pembelit. Jadi tadi kalau misalnya sulur dahan atau cabang pembelit itu terjadinya di cabang atau tunas, daun pembelit itu pembelitnya dari daun, akar pembelit, akarlah yang menjadi pembelit ya. Contohnya di vanili kalau yang akar pembelit. Kemudian ada rimpang. Rimpang atau rizom ini adalah batang beserta daun yang terdapat dalam tanah. Dia bercabang-cabang, tumbuhnya mendatar, dari ujungnya dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan dapat menjadi suatu tumbuhan baru. Jadi, pada modifikasi batang itu juga ada nodes-nya, ada beberapa nodes, ada internodes-nya, tapi internodes-nya itu nggak berkembang gitu, Mbak, nggak berkembang seperti pada, apa namanya, batang sesungguhnya gitu ya. Nah, rimpang ini punya fungsi untuk tanaman yaitu sebagai alat perkembangbiakan dan sebagai food storage atau alat tempat cadangan makanan gitu ya. Nah, rimpang ini punya penjelmaan seperti batang, makanya dia itu berruas-ruas atau berbuku-buku. Dia juga ada daunnya karena ada nodes-nya, kemudian punya kuncup dan tumbuhnya itu tidak ke pusat bumi, nggak ke bawah, tapi muncul di atas tanah, ya. Bentuk, modifikasi dari batang berikutnya adalah umbi. Umbi ini adalah penjelmaan batang, tetapi telah menjadi suatu badan yang membengkak dan menjadi tempat penimbunan makanan. Nah, umbi batang ini adalah penjelmaan dari batang, biasanya masih terdapat kuncup atau mata yang nantinya akan tumbuh menjadi tunas. Contohnya misalnya ada beberapa ya umbi ya, ada gembili, kemudian ada kentang gitu ya, ini Anda bisa lihat ya. Nah, kemudian ini ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini beberapa juga disebutkan, sebagai bentuk nih seperti cakram ya. Kenapa dia bisa bilang cakram ya, Anda bisa lihat ini di ujungnya di ujungnya umbi lapis ini, di ujungnya bawang ini dia itu ada bentuk seperti cakram. Nah, jika batang menjadi pendek dan bentuknya menyerupai piringan yang dikelilingi oleh daun yang berdaging sebagai penyimpanan cadangan makanan, akarnya akan keluar dari pangkal batang. Nah, ini disebut dengan umbi lapis gitu ya. Nah, umbi lapis ini Anda bisa lihat nih ya, dia punya, ini adalah bentuk modifikasi dari daun, lapis-lapisannya itu adalah bentuk modifikasi dari daun, yang berlapis-lapis. Nah, pertumbuhan, itu pada umbi lapis terjadi secara apikal, ada 2 jenis bulbus atau umbi lapis. Umbi lapis itu nama lainnya bulbus ya. Ada tunicate bulb dan ada non-tunicate bulb. Kalau tunicate bulb itu dia punya lapisan pembungkus luar, kalau tunicate bulb itu tidak punya, pembungkus luar. Yang contohnya punya pembungkus luar itu adalah, bawang-bawangan ya, kemudian kalau misalnya yang tidak punya pembungkus luar, contohnya adalah pada tanaman lili. Maaf ini loading-nya, sebentar. Nah, kemudian ini adalah bentuk modifikasi yang lain yaitu corm. Corm ini adalah bentuk modifikasi batang yang terjadi apabila struktur batang itu menjadi padat di bawah tanah dan akan tumbuh secara vertikal ke atas permukaan tanah ya. Dia punya spherical node, internode ya. Anda bisa lihat ini contohnya ya di sini ya. Ini dia tuh nanti punya dia ada node-nya, kemudian dia akan tumbuh ke atas. Ya, ini contohnya adalah pada bentul atau colocosia. Sudah, itu adalah, pembahasan terkait morfologi batang. Terima kasih. Nah, tugas berikutnya, ini tugasnya silakan Anda belajar saja, maksudnya Anda belajar mempelajari banyak, jenis-jenis batang itu morfologi batangnya seperti apa, ya. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.